Selamat berjumpa kembali kawan-kawan semuanya, Sobat Pertikal Katulistiwa dimanapun berada. Kali ini saya akan menginfokan suatu informasi terbaru terkait dengan seleksi ASN tahun 2024. Nah, jadi pada tanggal 5 Maret tahun 2024, Kementerian PAN-RB bersama BKN mengadakan RDP dengan Komisi 2 DPR RI terkait dengan penataan tenaga non-ASN dan juga perkembangan hasil seleksi ASN tahun 2024. Nah, bagaimana hasilnya? Silahkan disimak isi video berikut ini. Jadi untuk isi dari materi ini adalah penjelasan awal terkait dengan pengadaan ASN tahun 2024, di mana untuk pengadaan ASN tahun 2024 itu berfokus pada pelayanan dasar, yaitu tenaga guru dan tenaga kesehatan. Demikian juga dia dioptimalkan untuk menyelesaikan tenaga permasalahan pegawai non-ASN di instansi pemerintah yang sebagaimana kita ketahui hampir 1,7 juta itu masih belum ada kejelasan pengangkatan, padahal sudah terdata di validasi data BKN tahun 2022. Nah, lalu selanjutnya pengadaan ASN tahun 2024 juga dimaksudkan untuk merekrut talenta-talenta baru, khususnya untuk pengangkatan dari CPNS, karena dia dari pelamar umum dan juga dimaksudkan untuk mendapatkan talenta-talenta baru yang nantinya menduduki jabatan-jabatan di instansi pemerintah. Lalu tujuan keempat adalah untuk mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Jadi sebagaimana kita ketahui, arah kebijakan dari pemerintah adalah sebagian besar nanti akan diarahkan ke dalam pelayanan digital, sehingga mau tidak mau akan memangkas beberapa tenaga yang mungkin masih dilakukan secara manual karena nanti akan terdampak ke transformasi digital. Nah, dasar hukum dari pelaksanaan pengadaan ASN tahun 2024 mungkin sudah diketahui oleh kawan-kawan semuanya, yaitu untuk garis besarnya terdiri dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, lalu ada PP Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, lalu PP Nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 tahun 2024 ini yang terbaru tentang pengadaan pegawai ASN. Nah, mengenai mekanisme seleksi mungkin dapat kawan-kawan lihat nanti di websitenya Kementerian PAN-RB, itu sudah banyak dirilis beberapa ketentuan terkait dengan proses seleksi CPNS. Jadi misalnya Kemenpan nomor 320 tahun 2024, lalu nomor 321 tahun 2024, dan nomor 322 tahun 2024. Lalu untuk mekanisme seleksi P3K itu ada di Kemenpan nomor 347, 348, dan 349 tahun 2024. Nah, nanti dapat kawan-kawan lihat apa isi dari Kemenpan tersebut. Yang jelas ini mengatur tentang mekanisme seleksi baik itu PNS maupun P3K untuk tahun 2024. Nah, kebijakan seleksi ASN tahun 2024 ini untuk ada dua, yaitu pelamar umum untuk formasi CPNS dan juga formasi P3K. Jadi untuk formasi CPNS itu dia 100% dari untuk pelamar umum. Lalu untuk formasi P3K itu ditujukan bagi pelamar prioritas, ex-THK2, lalu non-ASN yang terdata di database BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Jadi itu sasaran dari seleksi ASN tahun 2024. Nah, ini tahapan pengadaan ASN-nya untuk tahun 2024 seperti biasa dari pengumuman sampai nanti di pengangkatan. Nah, yang akan saya infokan di terakhir video ini adalah ada info terbaru terkait dengan pengangkatan ASN baik itu CPNS maupun P3K untuk seleksi di tahun 2024 ini. Jadi kalau kita lihat dari informasi-informasi sebelumnya, jadwal atau timeline yang diinfokan oleh Kementerian PAN-RB tersebut diinfokan bahwa untuk tenaga P3K tahap 1 akan diangkat di bulan Maret tahun 2025, sedangkan CPNS itu akan diangkat di April 2025. Nah, apakah masih sesuai atau tidak? Silakan kawan-kawan disimak di video ini. Nah, untuk pengumuman sendiri itu sudah diumumkan pada 5 Januari tahun 2024.
2024. Ini total CASN-nya adalah 2,3 juta, di mana penerimaan instansi pusat itu 429.000 lebih formasi, dan instansi daerah adalah 1,8 juta. Sedangkan sekolah kedinasan sekitar 6.000 formasi. Lalu ini rincian kebutuhan ASN tahun 2024 sampai pada usulan dan juga formasi. Jadi kita lihat dari awal kebutuhan yang ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB bersama Kementerian Keuangan, lalu diminta untuk daerah mengusulkan. Ini di kolom kedua. Misalnya untuk CPNS itu sendiri di daerah kebutuhannya sebenarnya 483.575, tetapi yang diusulkan oleh daerah hanya 148.013 formasi. Lalu ditetapkan formasi itu sebanyak 134.424, jadi semakin berkurang dari kebutuhan awal. Jadi mungkin ini akan terjadi kesenjangan dari yang sebenarnya dibutuhkan dengan sampai menjadi lowongan formasi yang dibuka. Nah, jadi kalau kita lihat di totalnya sendiri, baik CPNS maupun P3K dan sekolah kedinasan, totalnya itu 2,3 juta kebutuhannya, yaitu 2.302.543, sedangkan usulannya hanya 1.289.824. Itu baru usulan, lalu disetujui menjadi formasi sebanyak 1.266.081 formasi. Jadi semakin berkurang dari yang direncanakan pada kebutuhan awal. Padahal kita ketahui untuk menata tenaga non-ASN sendiri sebenarnya dibutuhkan hampir 1,7 juta formasi. Jadi ini sangat kecil sekali untuk mengangkat tenaga non-ASN sendiri. Nah, ini evaluasi dari Kementerian PAN-RB terkait dengan pengadaan CASN tahun 2024. Yang pertama, terdapat beberapa instansi yang menunda penyelesaian atau pengadaan CPNS. Jadi ada beberapa instansi yaitu di daerah yang menunda pengangkatan ataupun penerimaannya. Lalu kedua, belum optimalnya usulan formasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Ketiga, instansi tidak mengusulkan formasi sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan jabatan yang dilamar bagi pelamar yang terdata di dalam database BKN. Yang keempat, adanya pelamar yang mendaftar pada unit kerja yang tidak sesuai dengan data yang bersangkutan. Nah, ini menjadi salah satu evaluasi di Kementerian PAN-RB sendiri. Selanjutnya, untuk penataan tenaga non-ASN sendiri atau yang kita kenal honorer ataupun yang lainnya, ini memang menjadi tantangan bagi pemerintah pusat. Nah, jadi di sini ada dijelaskan bahwa penyebab munculnya isu honorer itu misalnya kepala daerah baru cenderung melakukan rekrutmen tenaga honorer sebagai imbas dari proses politik pemenangan pilkada. Jadi dari tim relawan ataupun tim kampanye. Lalu hal yang sama berlaku juga di kementerian lembaga meskipun dalam skala yang lebih kecil. Karena dia jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah di pemerintah daerah. Lalu adanya pelarangan rekrutmen tenaga honorer pada peraturan yang lalu tidak dilengkapi dengan sanksi yang kuat. Nah, ini menjadi satu permasalahan sehingga mengakibatkan penumpukan permasalahan di tenaga non-ASN sendiri, baik itu instansi pusat maupun instansi di daerah. Nah, ini profil pegawai non-ASN yang didata di tahun 2022 atau yang terdapat dalam database BKN. Mungkin dapat kawan-kawan nanti lihat sendiri. Nah, ini komitmen pemerintah. Jadi memang pemerintah sudah berkomitmen untuk mengangkat tenaga non-ASN khususnya yang terdata di database BKN. Termasuk di pengangkatan terakhir di tahun 2024 di mana formasi P3K khususnya itu dibuka hanya untuk menata tenaga non-ASN sendiri. Nah, ini upaya percepatan penyelesaian penataan tenaga non-ASN tahun 2024 sampai 2025. Jadi ada 3 keputusan PAN-RB, lalu surat menteri, dan 10 kali rapat koordinasi dan 7 kali sesing klinik, itu bersama beberapa menteri terkait. Jadi ada beberapa usaha dari Kementerian PAN-RB agar ada penyelesaian dari pegawai non-ASN sendiri.
Ini juga sama. Artinya untuk menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN yang ada di pemerintah daerah, adanya perlu peran beberapa instansi terkait baik itu di pusat maupun di daerah. Nah, ini yang menarik. Ada rencana tindak lanjut yang diusulkan oleh Kementerian Pan-RB dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 2. Jadi, di dalam isi rencana tindak lanjut ini cukup menarik isinya, di mana ada 2 poin yang diusulkan oleh Kementerian Pan-RB agar disepakati di dalam RDP dengan Komisi 2. Jadi yang pertama, dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN. Jadi khusus untuk seleksi tahun 2024 itu diusulkan oleh Kementerian Pan-RB dilakukan penyesuaian kembali jadwal pengangkatannya. Jadi diperkirakan disebutkan oleh Kementerian Pan-RB pengangkatannya adalah di akhir 2025 atau paling lambat di awal 2026. Ini di rencana tindak lanjut yang diusulkan oleh Kementerian Pan-RB. Yang kedua, memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi CSN tetap diangkat sebagai pegawai ASN. Jadi ada janji dari Kementerian Pan-RB dan BKN bahwa walaupun dia diangkat di akhir 2025 atau paling lambat 2026 awal, mereka dipastikan yang lulus itu tetap diangkat sesuai dengan kewajiban dari pemerintah untuk mengangkat yang telah lulus. Jadi jangan khawatir, ini ada janji dari Kementerian Pan-RB dan BKN agar disepakati di dalam RDP dengan Komisi 2. Nah, ini kesepakatan antara Kementerian Pan-RB dengan Komisi 2 DPR RI. Yang pertama, dalam rangka pemenuhan atas kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan nasional, sesuai Astacita, Komisi 2 meminta Kementerian Pan-RB melakukan penyelarasan formasi, jabatan, dan penempatan dalam seleksi CPNS dan P3K berdasarkan kompetensi dan talenta terbaik bangsa dengan memprioritaskan postgraduate dengan meningkatkan kualitas birokrasi menuju Indonesia Emas tahun 2045. Jadi mungkin nanti akan ada penyesuaian. Lalu yang kedua, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pan-RB memastikan proses seleksi CPNS dan P3K yang akan datang dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ini sudah pasti harus dilaksanakan oleh pemangku kepentingan dalam hal ini Kementerian Pan-RB dan juga BKN dalam pengangkatan tenaga baik itu PNS maupun P3K. Nah, ini cukup menarik. Nomor 3. Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pan-RB berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI untuk melarang dan memberikan sanksi kepada kepala daerah periode 2025 sampai 2030 yang melakukan pengangkatan tenaga non-ASN atau sebutan lain, baik melalui belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa. Jadi memang ini harus cukup dimaklumi bahwa memang untuk menata tenaga non-ASN yang ada saja itu masih kurang formasi yang disediakan, apalagi jika kepala daerah di daerah itu mengangkat lagi tenaga honorer ataupun tenaga yang lainnya yang nantinya mungkin akan menjadi beban baik itu di daerah dalam belanja pegawai ataupun juga menjadi beban nantinya di masa datang, karena memang pasti akan meminta kepastian dari status pengangkatan tenaga yang bersangkutan. Padahal komitmen pemerintah adalah menata yang sudah terdata di database BKN. Nah, itu yang diutamakan terlebih dahulu. Selain itu juga ada ketentuan dari Kementerian Keuangan, memang belanja pegawai itu tidak boleh melebihi dari 30% APBD. Nah, itu harus sudah dilakukan di tahun 2027 kalau tidak salah. Jadi memang tinggal 2 tahun lagi. Jadi bisa dibayangkan jika memang kepala daerah tetap mengangkat, malah nantinya akan kecolongan sendiri di tahun 2027 jika sudah pemerintah pusat memberikan sanksi jika memang tidak terpenuhi nanti batas dari belanja pegawai 30%. Padahal jika dirata-ratakan dari kelaporan Kementerian Pan-RB, rata-rata sekarang saja belanja pegawai di seluruh daerah itu adalah di angka 37%. Jadi sudah lebih tinggi dari target yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Lalu poin keempat, dalam rangka percepatan penataan CPNS dan P3K untuk formasi 2024, ingat, untuk formasi 2024,
Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian PAN-RB dan BKN menyelesaikan pengangkatan CPNS pada bulan Oktober tahun 2025 dan pengangkatan P3K di bulan Maret tahun 2026. Jadi memang dari usulan rencana tindak lanjut Kementerian PAN-RB tadi yang mana mengusulkan pengangkatannya di akhir 2025 atau paling lambat awal 2026, di sini disepakati bersama Komisi 2 DPR RI itu untuk CPNS paling lambat Oktober 2025, sedangkan P3K itu paling lambat diangkat di Maret 2026. Ini kesepakatan di rapat kemarin. Nomor 5 yang terakhir. Penataan tenaga non-ASN merupakan afirmasi kebijakan terakhir pemerintah, sehingga Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian PAN-RB dan BKN memastikan tidak ada lagi pengangkatan tenaga non-ASN di instansi pusat maupun instansi daerah sebagaimana amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan peraturan pelaksanaannya. Nah, ini untuk kawan-kawan yang dari daerah, berhati-hati lagi untuk mengangkat tenaga selain ASN. Karena memang pada tanggal 5 Maret ini Komisi 2 DPR RI sudah sepakat dengan Kementerian PAN-RB dan BKN nantinya bisa menjatuhkan sanksi bagi kawan-kawan pemangku kepentingan ataupun Bapak Ibu kawan-kawan semua yang berada menjadi kepala instansi di satu OPD ataupun unit jika masih mengangkat tenaga ASN, non ASN yang mana ini sudah dilarang di pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Di sana sudah ada ancaman sanksinya seperti sanksi administratif dan sebagainya. Silakan kawan-kawan mungkin dapat mengikuti himbauan dari Kementerian PAN-RB ini ataupun hasil rapat dengar pendapat ini agar tidak mengangkat kembali tenaga non-ASN dimaksud karena memang sudah dilarang di peraturan perundang-undangan. Dikhawatirkan jika kawan-kawan Bapak Ibu tetap mengangkat baik itu namanya tenaga honorer, tenaga harian lepas, tenaga sukarela, ataupun tenaga lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau bukan tenaga ASN, dalam hal ini bukan PNS, bukan P3K, dikhawatirkan nantinya akan terkena sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintah pusat. Nah, demikianlah Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, sekelumit informasi terkait dengan seleksi ASN tahun 2024 dan juga penataan tenaga non-ASN. Semoga dapat membantu dan memberikan pencerahan bagi kawan-kawan semuanya, khususnya kawan-kawan yang mungkin saat ini sedang dalam proses seleksi ASN tahun 2024, baik yang sudah lulus ataupun masih dalam proses seleksi P3K tahap 2. Kemungkinan besar penundaan ini dimaksudkan untuk pengangkatannya dilakukan bersamaan setelah dirumuskan hasil dari seleksi P3K tahap 2. Ini salah satu perkiraan saja kenapa dilakukan penundaan ini. Demikian kawan-kawan semua, semoga dapat membantu memberikan pencerahan. Sekian dan terima kasih.